Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 8, 500 Murid Menerima Peramalan. Sin Fasyang Sutra Teratai, episode 1158. Melatih pemikiran dalam samadhi dan memahami dharma menakjubkan. Melatih pemikiran hingga berada dalam samadhi, hening, nyaman dan penuh sukacita dalam dharma. Menelusuri kebodohan batin atau avidya, bentuk-bentuk karma dan lainnya, segala sebab musabab atau nidana dalam 3 masa, menghancurkan segala pandangan sesat, batin berada dalam lautan kebijaksanaan yang tenang dan jernih, sifat pencerahan dan alam semesta berpadu, sadar akan ajaran kebenaran dari kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Melatih pemikiran, kita harus senantiasa bersungguh hati. Batin harus senantiasa dalam kondisi samadhi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menghadapi karma yang telah kita perbuat. Harus dengan bersungguh hati, tetap berlatih dalam kondisi samadhi. Melatih pemikiran adalah meditasi, yang artinya adalah samadhi. Segala sesuatu adalah melatih pemikiran dalam samadhi. Pikiran harus dalam kondisi samadhi. Barulah batin tidak terganggu oleh orang dan masalah. Melatih diri adalah melatih sebersit niat pikiran. Oleh karenanya, sebersit niat pikiran ini, kita perlu senantiasa merefleksikan diri dan menjaganya. Sesungguhnya, apa yang saya hadapi sekarang dan hal yang dilakukan, kita sendiri harus bersungguh-sungguh merenungkannya. Apakah itu benar atau salah? Benar dan salah harus dibedakan dengan jelas. Hal yang benar jika dilakukan maka itu adalah kebijaksanaan. Hal yang salah jika dilakukan itu namanya kebodohan. Kita melatih diri dari kehidupan ke kehidupan. Kita harus yakin terhadap diri kita sendiri. Sejak masa tanpa awal telah ada jalinan jodoh dengan Buddha Dharma. Buddha Dharma kita berasal dari para Buddha dan Bodhisattva yang manifestasi di alam manusia. Dari kehidupan ke kehidupan, membimbing dan menyadarkan kita. Dari kehidupan ke kehidupan, kita ada jalinan jodoh untuk bertemu. Karena ada jalinan jodoh untuk bertemu dengan Buddha Dharma terhadap orang, masalah, dan benda. Apakah itu benar atau salah? Benar dan salah harus kita bedakan dengan sangat jelas. Setelah membedakan dengan jelas benar dan salah, kita harus bersungguh-sungguh melakukan hal yang benar. Ini dapat mengembangkan kebijaksanaan kita. Menumbuhkan jiwa kebijaksanaan ini dikarenakan pada kehidupan lampau telah melatih kebijaksanaan, telah mendengarkan dharma, sehingga pada kehidupan ini mampu membedakan hal-hal dengan jelas. Saat berhadapan dengan permasalahan dan hubungan antar manusia, kita memilih melakukan hal yang benar, menumbuhkan kebijaksanaan. Jika sedikit saja pikiran kita menyimpang, kita tidak dapat menjaga pikiran kita. Melakukan hal yang tidak benar, maka bisa terjadi kesalahan besar yang diakibatkan penyimpangan kecil. Hanyalah diawali oleh sebersit niat yang menyimpang, namun mengakibatkan setiap langkah kita menjadi salah. Jadi sebersit niat yang menyimpang bisa menyebabkan ribuan langkah yang salah. Inilah yang disebut dengan kebodohan. Kesalahan yang sama dilakukan berulang-ulang, memperbanyak kegelapan batin, yang juga disebabkan karena latihan mendengar, merenungkan, dan mempraktikkan diri kita masih kurang memiliki keteguhan. Jadi, dalam pelatihan diri kita kali ini, dalam kehidupan saat ini, setiap waktu terhadap segala hal, orang, dan materi, kita harus sangat jelas. Hati kita harus tenang. Kita juga harus menggenggam baik-baik dharma. Hal yang benar kita harus perjuangkan sebaik mungkin. Kita harus benar-benar memperhatikan, janganlah membiarkan orang lain membuat hati kita jadi kacau. Hanya dikarenakan hal dan orang tertentu, kita membiarkan hati dan pikiran kita bergejolak. Sekalinya bergejolak, maka kegelapan batin pun muncul. Kemudian untuk menenangkan kembali batin ini sudah tidak mudah lagi. Lihatlah air. Dengan tenang, air dapat memantulkan bayangan kita.
Saat air tenang, ribuan sungai dengan air yang mengalir akan memantulkan ribuan bayangan dari bulan yang sama di angkasa. Air yang tenang, seluruh pemandangan gunung, sungai, dan bumi juga dapat masuk ke tengah air. Akan tetapi, air yang sangat tenang tidak mampu menahan sebutir kerikil. Kerikil yang kecil, jika dilempar ke dalam, maka kondisi permukaan air akan bergetar. Maka kondisi tersebut juga bergetar bersamanya. Jika bergerak lebih besar lagi, semua kondisi ini akan hancur berantakan. Sama halnya dengan batin kita. Batin kita harus senantiasa berada dalam ketenangan. Tenang, batin kita senantiasa berada di dalam Buddha Dharma. Batin harus memiliki kekuatan konsentrasi atau samadhibala. Dengan sendirinya, dalam ketenangan merasa hening, nyaman, dan sukacita. Jika kita dapat memasuk ke dalam kondisi demikian, pasti akan membuat orang-orang bersukacita. Di dalam kehidupan sehari-hari, kondisi luar tidak dapat mempengaruhi batin kita. Kondisi luar adalah kondisi luar. Saya telah memahami segala fenomena, segala kekosongan sejati. Apa yang diperhitungkan di antara sesama manusia hanya sebersit niat saja. Niat yang berbeda dengan kita. Maka kata-kata yang mereka ucapkan dengan kata-kata kita saling berlawanan. Dengan demikian, bukankah batin kita harus tenang, dengan baik mencerna apakah yang dikatakannya benar, ataukah apa yang saya pikirkan benar? Hal yang saya lakukan tidak menyimpang. Maka kita harus percaya pada diri kita sendiri. Percaya diri sendiri tanpa pamrih. Walaupun pemikiran orang lain, pemikiran dan pandangan memiliki perbedaan. Akan tetapi, kita harus percaya bahwa di dalam batin dia ada cinta kasih. Jika demikian, bodhisattva, maka kita tidak perlu perhitungan lagi. Praktik dari bodhisattva Sadaparibhuta harus kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak berani meremehkan kalian. Karena kalian, setiap orang bisa menjadi Buddha. Hanya saja sekarang konsep pemikiran kalian masih menyimpang. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk perbaharui. Percaya orang-orang setelah lama sudah mengerti. Perlahan-lahan dapat selaras dan memasuki samadhi. Batin jika sudah stabil, sama dengan sepetak lahan batin, ini adalah hening dan damai. Sama juga dengan pemikiran dan jiwa kita, kondisinya sama. Mendengarkan Dharma juga akan sangat bersukacita. Kita telah mendengar bahwa banyak insan suci masa lalu kehidupannya satu kata yang diucapkan dengan ringan, didengarkan atau ditanggapi dengan serius. Terus-menerus menyimpan satu kata ini di dalam batinnya. Batin kita sendiri terus terganggu dan goyah, berubah menjadi apa yang orang sekarang menyebutnya sebagai depresi. Jika depresinya berat, maka hidupnya sendiri sebenarnya saya mau melakukan hal apa jadi kacau. Sebenarnya ada berapa banyak orang yang seperti ini? Karena sebuah kata yang diucapkan dengan ringan, ketidaktahuan masuk ke dalam batin kita. Orang yang mengatakan tidak berniat, orang yang mendengar menganggap serius. Ini akan berubah menjadi sekarang seberapa banyak orang yang pikirannya menyimpang, depresi, gangguan bipolar sangat banyak, atau gangguan mental. Ini jika ingin dikembalikan harus sangat bersungguh hati. Namun, ada orang yang seperti ini setelah mendengarkan Dharma, dia langsung mengerti bahwa ternyata alam manusia ini adalah penderitaan, kerisauan dan kebodohan batin yang terkumpul karena ulah diri sendiri. Diri sendiri yang tidak berpikiran terbuka, jadi bukalah pikiran Anda. Jangan melekat, putar pola pikir Anda, tidak perhitungan, dengan demikian pelan-pelan menyelaraskan hati diri sendiri. Setelah disesuaikan, sekarang menjadi sangat bersemangat. Semua hal harus berpikiran terbuka, tidak melekat, damai dan bersukacita dalam Dharma. Ada banyak di dalam ceceng dan komite kita. Kita banyak mendengar bahwa di tengah orang banyak sama-sama mendengar Dharma.
Orang lain mendengar dharma bisa meresap ke dalam batin, mengikis akumulasi kerisauan masa lampau, mengubah kondisi batinnya. Sekarang menjadi relawan suci dan bermanfaat bagi orang banyak. Setiap hari merasa damai dan bersukacita dalam dharma. Banyak orang seperti ini. Ada juga orang yang di kehidupannya dia mabuk dalam kebodohan alkohol. Hidup bermabuk-mabukkan juga ada. Di Pingtung ada seorang bernama Dong Chin Hua, sudah berumur 55 tahun, tetapi hidupnya cukup unik. Karena sewaktu dia kecil mempunyai banyak saudara, ayahnya meninggal awal. Seorang ibu harus mengasuh 9 anak perempuan dan anak laki-laki. Akan tetapi kehidupannya juga tidak mudah. Suami meninggal cepat. Seorang janda harus memelihara begitu banyak anak. Dong Chin Hua ketika kecil dia mengalami demam, sehingga mempengaruhi kecerdasannya. Sampai dia berusia 10 tahun waktu itu baru mulai belajar berjalan. Sangat unik. Penyakit seperti ini, kecerdasannya sampai berusia 10 tahun baru mulai belajar jalan. Hidup juga penuh kesusahan. Ibu sudah mulai berusia lanjut. Mereka berdua hidup dengan ketergantungan seperti ini. Sampai tahun di mana sudah berusia 13 tahun, mulai pergi kerja ke pabrik garmen. Mulai belajar magang. Masih kecil, masih sangat muda, mulai belajar, kemampuan otaknya bukan sangat bagus. Apa yang diperintah orang seperti itu dikerjakannya. Rekan kerjanya mulai mengajaknya minum arak. Kecerdasannya sudah tidak bagus, mereka mulai memberinya arak. Arak mulai menjadi sebuah kebiasaan minum arak. Dari sini, mulai setiap hari mabuk-mabukkan. Awalnya saja kecerdasannya sudah tidak bagus. Sekarang ditambah lagi dengan arak. Setiap hari mabuk-mabukkan. Majikannya berkata kepadanya juga tidak dituruti. Rekan kerja mengajarinya juga tidak dituruti. Sehingga akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Jadi harus bagaimana? Setiap hari mabuk, mental juga tidak normal. Mau cari kerja di mana? Ibunya kemudian membiarkannya tinggal di rumah. Setiap hari sangat senggang tiada kerjaan. Setiap hari menjulurkan tangan meminta uang pada ibu. Ibu sendiri semakin tua dari tahun ke tahun. Bekerja keras bahkan sampai bagaikan kulit tangan digesek. Ditambah lagi bertemu anak ini, mabuk-mabukan dan mental tidak normal. Berpikir harus bagaimana. Setiap hari harus minum 5 botol arak. Setiap hari harus menghabiskan $500 NT dari ibunya. Selain mabuk-mabukan juga mengunyah pinang. Sudah sampai tahap keracunan arak, harus bagaimana? Tidak mampu lagi membuatnya sadar. Setiap hari hanya mabuk-mabukkan. Jika setelah mabukkan, setelah sadar akan memberitahukan kepada ibu. Ini tidak benar, membuat ibu khawatir lagi. Saya harus berubah sikap. Tetapi bagaimana berubah juga tidak ada hasilnya. Lalu membawa dia ke Hualien. Bilangnya mau berusaha tidak minum alkohol. Bilang di tempat tersebut ada khusus melatih berhenti minum alkohol. Mau ke sana melatih berhenti minum alkohol. Ibunya menemani dia datang. Waktu 1 bulan sudah berlalu. Tidak ada solusi. Masih tetap tidak bisa berhenti minum alkohol. Tetapi keluarga ini begitu miskin. Ibu sudah berusia lanjut. Anak ini seperti begini mau bagaimana? Kemudian dia dipindahkan ke rumah sakit di Yuli, mau dirawat, dan di tempat tersebut tinggal 1 bulan lagi. Tetap masih tidak ada hasil, hingga ada suatu saat ada insan suci pergi ke rumah sakit Yuli untuk membantu. Melihatnya di saat membantu di sana, orang ini melihat insan suci kita, penampilannya sangat rapi. Bisa dikatakan seharusnya dia juga sangat memiliki akar kebaikan. Ketika dia tidak mabuk, meskipun syaraf otaknya tidak terlalu bagus, akan tetapi ketika dia melihat insan suci sangat menakjubkan. Dia juga bisa membangkitkan hati sukacita. Dia berjalan mendatangi orang suci kita berkata demikian. Apakah saya boleh sama seperti kalian memakai seragam yang begitu rapi ini? Lalu ada seorang suci kemudian menjawabnya, bolehlah.
Asalkan kamu mau membangun ikrar berkeinginan untuk berubah, mengubah alkoholmu, maka kamu akan memakai pakaian yang sama dengan kami. Demikian kepadanya. Mulai dari demikian, di tempat itu, dia pelan-pelan terus-menerus ingin bagaimana agar dapat memakai baju itu, yaitu harus berhenti minum. Ini adalah tempat isolasi. Dia bertobat, di sana harus diisolasi. Dia berpikir, saya harus bersama orang-orang itu. Jadi berpikir bahwa saya tidak perlu terus tinggal terisolasi seperti ini. Saya seharusnya mengatakan kepada saya untuk kembali, terus mengatakan dia akan kembali. Dengan demikian, ibu tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Dia selalu sangat berisi. Jadi dia kembali. Sejak saat itu, dari waktu ke waktu, orang-orang suci senantiasa berinteraksi dengan mereka. Kami menyerahkan kasus ini kepada orang suci di Pingtung. Anggota komite wanita dan pria kami di Pingtung mengambil kasus ini dan mulai sering mendekatinya. Tuan Si dari Kausu dengan begini mulai sering berkunjung ke rumah mereka untuk memberikan perhatian kepada pria ini. Dia sering membawanya pergi mengikuti kegiatan daur ulang. Mereka terus mengikuti kegiatan daur ulang, dia terus menjaganya, terus membimbingnya. Akhirnya dia menyukai kegiatan daur ulang. Mereka memberikan baju abu dan celana putih untuk dikenakannya. Dia mulai merasa, saya sama seperti kalian. Jadi apakah saya seharusnya memiliki gaya hidup yang sama dengan kalian? Saya tidak boleh mabuk-mabukkan lagi. Dengan begini dia mulai terus mengubah dirinya. Akhirnya tentu saja ini membutuhkan waktu yang lama. Insan suci memiliki kesabaran dan cinta kasih. Terkadang dia diam-diam minum sedikit. Insan suci akan dengan perlahan pura-pura tidak melihatnya, dan dengan perlahan semakin ketat terhadapnya. Dengan begini mereka terus membimbingnya, sampai dia benar-benar berhenti total dari minum minuman keras. Kemudian barulah membawanya untuk mengikuti pelatihan. Ibunya sangat bersyukur. Bersyukur karena insan suci tidak menyerah. Mereka membimbing anaknya dan menaklukkan banyak tabiat buruknya. Dia berhenti minum minuman keras, dan kepribadiannya juga berubah. Meskipun intelektualnya kurang, kebijaksanaannya semakin bertambah. Sekarang dia sudah menjadi relawan. Dia menjadi relawan di tahun 2007, dan sekarang dia melakukan daur ulang, dan juga bisa mengajari yang lain. Dia bukan hanya mengenakan seragam abu putih, dia sekarang mengenakan seragam biru putih. Jika dibahas, maka inilah kehidupan. Dia mabuk sejak kecil sampai dia berusia 50-an. Saat ini dia sadar dan mulai mengubah hidupnya. Sekarang dia adalah seorang bodhisattva di dunia, bekerja dengan orang-orang suci. Bekerja dengan para komite pria, dia bisa melakukan segalanya. Kakak merasa biarkan dia berkonsentrasi melakukan suci. Jadi, dia membiarkannya berkonsentrasi di suci. Ibunya berusia 80-an. Sekarang putranya telah berubah. Dia juga sangat lega. Inilah yang harus kita lakukan dengan pikiran kita. Kalau tidak, kita semua sering mabuk di desa kebodohan. Yang ini lahir dan sakit ketika dia masih kecil. Dia tidak belajar berjalan sampai dia pergi bekerja pada usia 13. Ini adalah pelanggaran dan kesalahan. Tetapi selama dia memiliki akar yang baik, karma yang baik, selama dia bertemu dan menemukan karma baik lagi, dia juga akan terjaga. Dia juga akan memasuki nyaman dan penuh sukacita dalam Dharma. Setiap hari dia mengatakan bahwa dia sangat bahagia. Setiap hari sangat bahagia, tidak ada benar dan salah. Tidak ada ketidaktahuan. Tidak ada kebiasaan buruk. Dia akan melakukan apapun yang orang katakan padanya. Ini benar-benar tidak mudah. Oleh sebab itu, menelusuri kebodohan batin atau avidya, bentuk-bentuk karma dan lainnya, segala sebab musabab atau nidana dalam 3 masa.
Kebodohan batin dan sebab musabab di 3 masa adalah susunan kebodohan batin yang menimbulkan nama dan bentuk. Itulah 12 nidana. Kegelapan batin di masa lalu membuat kita bereaksi yang menimbulkan kesadaran bentuk dan nama. Seperti ini berlalu, di masa dulu ada 6 pintu masuk. Setelah pintu masuk mulai menimbulkan kontak. Hamil selama 10 bulan. Bentuk tubuh orang ini terbentuk mulai dari dalam perut ibu. Ketika 6 akar telah sempurna terbentuk, maka mulai dilahirkan dan memuat kontak. Merasakan seluruh tubuh sakit. Adanya stimulasi, bayi mulai menangis. Seperti demikian dimulai. Maka anak perlahan-lahan membuat kontak dengan dunia. Yang ini saya suka, yang ini tidak suka. Kebodohan batin ingin memiliki muncul. Dan dia mulai mengambil apa yang saya suka akan diambil, saya suka ini, saya akan memilikinya. Sehingga saya akan memikirkan banyak cara untuk mendapatkan. Mulai menciptakan karma. Karma telah ada, akan masuk ke dalam kesadaran ke-8 kita. Demikian mulai ada benih ini, benih masa depan. Di kehidupan alam manusia sekarang ini, ada orang, masalah, dan benda. Yang benar dan salah, semuanya ada di dunia ini. Kita tetap menciptakan karma sepanjang hidup kita, tua, sakit, dan mati. Setelah kita meninggal, maka kehidupan lainnya akan dimulai. Semua yang kita lakukan di kehidupan ini melalui perasaan, nafsu keinginan, kemelekatan, dan penjelmaan, ini adalah karma yang kita ciptakan di kehidupan ini. Saat kita sudah meninggal, kita akan membawanya bersama kita. Terjalin kembali kebodohan batin ini, yang mengarah pada kesadaran, nama, dan bentuk. Dan terus membangkitkan satu sama lain. Inilah disebut 3 masa kehidupan. Terus berlanjut dari masa lalu, menuju masa sekarang hingga masa depan. Kita terus menciptakan karma. Kebodohan batin atau avidya dan bentuk-bentuk karma dalam 3 masa ini menceritakan tentang tindakan dan perubahan yang sangat halus. Pembentukan kehendak mengacu pada perubahan yang sangat kecil. Kita terlahir sebagai bayi kecil. Sejak kapan kita berubah menjadi tua seperti ini? Ini terjadi terus-menerus tanpa kita sadari. Maka perubahan ini terus terjadi dari masa lalu dan masa sekarang hingga ke masa depan. Semuanya akan melalui perubahan ini. Pembentukan kehendak ini terjadi melalui semua sebab dan kondisi. Sebab dan kondisi dari masa lalu. Sebab dan kondisi yang kita ciptakan sekarang dan yang kita ciptakan di masa depan. Semuanya sama seperti ini. Kita membina diri dan mempelajari Buddha Dharma adalah untuk menghancurkan segala pandangan sesat. Batin berada lautan dalam kebijaksanaan yang tenang dan jernih. Ini adalah tujuan dari pelatihan diri kita. Ketika kita menerapkan pelatihan pemikiran dalam kehidupan sehari-hari, pikiran bersamadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sendirinya permasalahan dari kondisi luar benar atau salah, kita mampu membedakan dengan jelas. Dengan sendirinya pandangan kita dengan orang lain, dengan sendirinya kegelapan batin dan pandangan sesat kita dapat dilenyapkan. Dengan sendirinya batin kita dapat mempertahankan dalam pelatihan pemikiran. Jika kita dapat mempertahankan pelatihan pemikiran, maka lautan kebijaksanaan akan menjadi hening dan jernih. Itulah sifat pencerahan kita. Ketika kita kembali pada sifat pencerahan tatata, perpaduan sifat pencerahan dengan alam semesta, suatu hari nanti sifat pencerahan kita akan berpadu dengan alam semesta. Akan berpadu menjadi satu, seperti Buddha melihat bintang terang di tengah malam, menyadari akan ajaran kebenaran dari kekosongan sejati dan kebenaran menakjubkan. Kita akan memahami semuanya. Ini adalah praktik yang perlu kita latih. Lihatlah hidup ini di luar kendali kita sendiri. Tuan Dong itu sejak dia masih kecil hidupnya sudah demikian. Hingga dia berumur lebih dari 50 tahun baru bertemu dengan Dewa Penolong. Kembali pada sifat hakiki tatatanya. Sekarang hatinya sangat polos.
masuk ke kerumunan orang banyak demi bumi ini. Demi orang banyak, dia juga ikut bersumbangsi. Biarpun Dewa Penolong ini dalam hidupnya, demikian membimbingnya, ini adalah jalinan jodohnya. Prinsip kebenaran yang sama, sehingga kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya. Naskah sutra sebelumnya demikian mengatakan, kami menerima peramalan akan Anuttara Samyak Sambodhi. Karena alasan ini, kami sangat bersukacita sekali, sebab memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Pada ketika itu, Ajnata kaundinya sekalian, karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Inilah yang dikatakan oleh 500 murid. Selama proses ini, semua orang merasa sangat bersukacita, karena semua orang telah menerima peramalan dari Sang Buddha. Jadi pada saat momen itu, suara hati mereka telah diungkapkan. Dalam hal-hal ini sangat penting, dan saya berharap semua orang akan mengulanginya lagi, dan akan mengulangi kembali isi sutra. Jadi mengucapkan kembali dalam bentuk syair. Kami sekalian setelah mendengarkan suara yang tiada tara, tenang dan damai dalam memberikan peramalan, kami bersukacita karena memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Kami bernamaskara pada Buddha dari kebijaksanaan tak terhingga. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Mereka semua sangat bersukacita karena hati kami sudah menjadi tenang dan damai, karena Sang Buddha telah memberi peramalan kepada kami. Selama sudah diberikan peramalan, meskipun butuh waktu yang sangat lama di masa depan, kami akan menjadi Buddha suatu hari nanti. Oleh karena itu, kita semua sangat sukacita. Karena bersukacita, pikiran menjadi sangat tenang dan stabil. Semua orang yakin selama kita berpegang pada kekuatan samadhi ini, dengan tekad ini, maka kehidupan berikutnya, pikiran yang berada dalam samadhi ini akan berlanjut pada kehidupan demi kehidupan berikutnya. Suatu hari nanti akan mencapai kebuddhaan. Mari lihat naskah sutra berikut ini. Sekarang di hadapan Bhagawan, kami menyesali segala kesalahan kami. Dari pusaka Buddha yang tak terhingga, kami mendapatkan satu bagian kecil dari nirwana. Seperti orang yang tiada kebijaksanaan dan bodoh, kami lalu beranggapan kalau itu sudah cukup. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Sekarang sudah berada di depan Sang Bhagawan. Semua orang bertobat akan masa lalu di hadapan Sang Buddha. Diri sendiri bagaikan orang yang mabuk. Minum arak sampai mabuk di rumah teman baik. Teman baik melihat dia mabuk sampai seperti ini, ingin segera membantu dia, jadi meletakkan mutiara berharga di tubuhnya. Penggalan naskah sutra ini sudah kita bahas sebelumnya. Ini adalah sangat memalukan. Bertobat masa lalu adalah seperti demikian. Seperti orang mabuk, tidak memahami kesungguhan hati Sang Buddha untuk datang, membuka dan menunjukkan. Untuk membuat kita paham, setiap orang bisa mencapai kebuddhaan. Setiap orang memiliki sifat hakiki tatata. Prinsip kebenaran dari segala sesuatu di dunia, setiap orang bisa berpadu dengan prinsip kebenaran. Diri sendiri berada di dalam prinsip kebenaran, namun tidak mengetahuinya, sehingga sangat malu. Malu karena diri sendiri masih tersesat di dalam Buddha Dharma. Membina diri tidak sebaik orang lain. Benar-benar sangat malu. Sekarang di hadapan Bhagawan, kami menyesali segala pelanggaran dan kesalahan kami. Merasa bersalah dulu tidak mengerti. Sekarang di hadapan Buddha, menyesali diri karena melekat pada kecil, serta kesalahan tak terhingga karena terdelusi dan tidak jelas akan kendaraan besar. Sariputra, Moggallana, juga ada Mahakasyapa, Katyayana, dan lainnya. Semua telah menerima peramalan dari Buddha. Saya sampai sekarang baru mulai memahami. Dulu terus bertahan di memberi kebaikan kepada diri sendiri.
Sekarang di hadapan Buddha, sekarang saya di hadapan Buddha menyesali diri karena melekat pada kecil. Saya sendiri sudah menyesali, sudah mensia-siakan begitu banyak waktu, hanya melekat pada diri sendiri, memberi kebaikan kepada diri sendiri. Saya sangat menyesali. Ini adalah kesalahan tak terhingga karena terdelusi dan tidak jelas akan kendaraan besar. Sudah terdelusi, sudah jelas Sang Buddha mengatakan seperti ini kepada kami. Kami masih saja ketakutan, tidak berani menerima, mengira kendaraan besar masih harus memaksakan jalinan jodoh, sehingga kami tidak mau melangkah masuk ke dalam jalan kendaraan besar. Jadi ini adalah kesalahan masa lalu kami. Kesalahan ada 4. Lupa ada ikrar semula, takut pada kendaraan besar, suka pada ajaran kecil, puas atas pencapaian kecil. Jadi kesalahan ada 4, yakni lupa ada ikrar semula di masa lalu, takut pada ajaran kendaraan besar, tidak berani masuk, suka pada ajaran kendaraan kecil, puas atas pencapaian kecil. Inilah karena memiliki 4 kesalahan di masa lalu. Lupa di masa lalu telah membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung juga terhadap ajaran kendaraan besar. Tidak memiliki pola pikir untuk menerimanya, terus suka pada kendaraan kecil, hanya memberi manfaat pada diri sendiri. Demikianlah beranggapan bahwa saya telah memahami semua dharma. Telah melenyapkan semua noda batin, saya tidak bertumbimba lahir dalam samsara lagi. Beranggapan demikian, ini adalah kesalahan di masa lalu. Dari pusaka Buddha yang tak terhingga, kami mendapatkan satu bagian kecil dari nirwana. Menyesal karena merasa cukup dengan mendapatkan sedikit daripada pusaka maha kebijaksanaan yang tak terhingga. Hanya mendapatkan satu bagian kecil berupa nirwana yang cenderung pada kekosongan. Jadi, dari pusaka Buddha yang tak terhingga, kami mendapatkan satu bagian kecil dari nirwana. Di masa lalu benar-benar bodoh, merasa cukup dengan mendapatkan sedikit dari pusaka maha kebijaksanaan tak terhingga Sang Buddha. Kita hanya mendapatkan satu bagian kecil saja. Inilah nirwana yang cenderung pada kekosongan. Karena memahami segala sesuatu adalah kosong, sehingga tahu untuk tidak berhitungan. Dalam kehidupan bagaikan embun atau petir, adalah penuh ilusi dan tidak nyata, tapi hanya tahu demikian saja. Setiap orang yang tiada kebijaksanaan dan bodoh, kami lalu beranggapan kalau itu sudah cukup. Beranggapan demikian, semua dharma jelas bagi mereka. Tidak ingin salah beranggapan ilusi sebagai nyata, jadi memiliki pandangan hidup yang terbuka dan tembus pandang, beranggapan bahwa mereka telah mencapai semuanya. Ini adalah menyalahkan diri sendiri karena beranggapan demikian. Seperti orang yang tiada kebijaksanaan dan bodoh, kami lalu beranggapan kalau itu sudah cukup. Mencela diri karena memiliki kapasitas tumpul dan sulit memahaminya. Seperti orang yang tiada kebijaksanaan dan bodoh, lalu beranggapan kalau ajaran kecil saja sudah cukup. Seperti orang yang tiada kebijaksanaan dan bodoh, kami lalu beranggapan kalau itu sudah cukup. Mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Karena memiliki kapasitas tumpul, mereka hanya memahami kekosongan, kecenderungan pada kekosongan, tidak memahami prinsip dari kebenaran menakjubkan. Maka mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Karena memiliki kapasitas tumpul, sangat sulit untuk tersadarkan. Seperti orang yang tiada kebijaksanaan dan bodoh. Hal yang sama saat mereka baru mendapatkan sedikit dharma, tetapi mereka sudah merasa cukup. Ini disebut dengan menyalahkan diri sendiri. Ibarat seorang miskin berkunjung ke rumah dari seorang sahabat karib yang berkeluarga kaya raya. Dia menghidangkan segala makanan ringan dan masakan enak, serta mengikatkan sebutir mutiara tak ternilai di balik pakaiannya, memberikan secara diam-diam dan kemudian pergi meninggalkannya. Sedangkan orang miskin sedang tidur dan tidak sadar akan hal itu. Sutra Teratai bab 8, bab 500, murid menerima peramalan. Mereka merumpamakan diri mereka sendiri merumpamakan sebagai orang miskin.
Saat berkunjung ke rumah orang yang sangat kaya, makanan dan minuman yang berlimpah sudah disiapkan untuk mereka. Mereka menggunakan orang miskin sebagai perumpamaan. Dahulu kala, mereka seperti itu. Sahabat karib ini ibarat Sang Buddha. Masa lalu, mereka mengandalkan Sang Buddha bagaikan berkunjung ke rumah sahabat karib. Mereka mengandalkan Dharma Sang Buddha untuk mengajar dan mengubah. Ini seperti saat berkunjung ke rumah sahabat karib. Ibarat seorang miskin berkunjung ke rumah dari seorang sahabat karib, selanjutnya adalah perumpamaan dari pengikatan mutiara. Orang miskin adalah perumpamaan untuk diri mereka sendiri, sahabat karib adalah perumpamaan untuk Buddha. Pada masa lampau, mereka bersandar pada Buddha, bagaikan berkunjung ke rumah sahabat karib. Keluarganya kaya raya. Keluarga ini sangat kaya raya. Seperti tanah dari balasan nyata, balasan karma kita ada di mana? Saat Sang Buddha datang ke dunia, kami juga dapat datang ke dunia dan bertemu dengan Sang Buddha. Kita bertekad untuk melatih diri di keluarga Sang Buddha. Ini adalah rumah Sang Buddha. Memiliki pahala kebajikan yang sempurna dinamakan kaya raya. Keluarganya kaya raya. Tanah dari balasan nyata adalah rumah dari Buddha. Memiliki pahala kebajikan yang sempurna dinamakan kaya raya. Keluarga ini sangat kaya karena dia dan keluarganya banyak melakukan kebajikan. Maka dia disebut sebagai keluarga yang kaya raya. Sahabat karib ini mengacu kepada Sang Buddha. Sang Buddha banyak melakukan kebajikan. Maka dia pun diperumpamakan sebagai orang yang sangat kaya. Dia menghidangkan segala makanan ringan dan masakan enak. Wujud Dharma ditunjukkan seluruhnya. Seperti segala makanan ringan dan masakan enak, makanan sampingan adalah makanan ringan. Hidangan lezat adalah masakan enak. Makanan ringan dan masakan enak perumpamaan kalau ada masa Buddha Mahabhinanaja Bibu terlebih dahulu mendengarkan metode terampil dan ajaran lainnya. Saat melihat orang miskin ini, orang kaya ini dengan segera menyiapkan makanan yang lezat untuk diberikan kepada dia. Makanan sampingan adalah makanan ringan. Hidangan lezat adalah masakan enak. Dengan semua jenis masakan, dia memberikan makan. Saat kita makan juga sama. Tidak hanya makan nasi saja. Kita juga makan makanan sampingan. Prinsip yang sama juga hidangan yang lezat ini perumpamaan seperti saat mendengar metode terampil dan ajaran lainnya di masa Buddha Mahabhisna Jana Bibu. Maka pada kalpa sebanyak butiran debu yang lalu, mereka sudah mulai mendengarkan Dharma. Mengikatkan sebutir mutiara tak ternilai di balik pakaiannya, mutiara tak ternilai merujuk pada sifat benih Buddha. Memberikan ajaran dengan metode terampil adalah mengikatkan mutiara. Di balik pakaian adalah perumpamaan dari tubuh jasmani dari alasan langsung. Mengikatkan mutiara, perumpamaan kalau pangeran membabarkan kembali dan mengikat jodoh besar. Mutiara tak ternilai merujuk pada sifat benih Buddha. Kita semua memiliki sifat benih Buddha, yaitu hakiki tatata. Memberikan ajaran dengan metode terampil. Setiap orang, kita mempunyai sifat kebijaksanaan. Hanya Buddha yang tercerahkan mengajarkan kita demikian. Sebenarnya apa yang diberikan kepada kita? Memberikan kita Dharma, Dharma harus kita yang memahaminya. Ini adalah sifat Buddha yang setiap orang memilikinya. Mempunyai sifat pencerahan, Buddha memberikan pengajaran pada kita, yaitu seperti mengikatkan mutiara. Benda ini ditaruh di badan kita. Di balik pakaian adalah perumpamaan dari tubuh jasmani. Dari balasan langsung, kita di sepanjang kehidupan ini, jasmani yang berwujud di tubuh jasmani kita. Kita sendiri harus melatih diri. Mengikatkan mutiara adalah perumpamaan kalau pangeran membabarkan kembali dan mengikat jodoh besar. Sewaktu Buddha Sakyamuni masih menjadi pangeran yang ke-16 adalah Mahabhisna Jana Bibu Buddha yang telah selesai membabarkan Dharma, kemudian membabarkan Sutra Teratai. Kepada orang yang berjodoh dengannya, kalau tidak ada orang ini, di masa Mahabhisna Jana Bibu Buddha yang terdengar, yang dipahaminya adalah metode terampil, Vaipulia dan lain-lain ajaran itu. Akan tetapi,
benar-benar mendengar sutra teratai, dapat mencapai kebudaan adalah pangeran ke-16, dan mereka yang mengatakannya seperti satu butir mutiara berharga yang ada di tubuh mereka. Menanti mereka memahaminya dapat diperjualbelikan, ini adalah jodoh antara kita dengan Buddha, memberi kepada kita sifat hakiki tatata yang setiap orang memilikinya. Jalinan jodoh ini adalah jodoh semuanya dengan Buddha, sehingga memberikan secara diam-diam dan kemudian pergi meninggalkannya. Diam-diam memberikan kepada mereka tetapi kemudian pergi meninggalkannya. Sedangkan orang miskin sedang tidur dan tidak sadar akan hal itu. Memberikan secara diam-diam dan kemudian pergi meninggalkannya. Sedangkan orang miskin sedang tidur dan tidak sadar akan hal itu. Sahabat karib secara diam-diam mengikatkan mutiara di balik bajunya, kemudian pergi untuk membimbing ke negeri lain. Dinamakan pergi. Kami pada saat itu terdelusi dan tidak jelas, layaknya orang mabuk tidak menyadarinya. Karena sahabat karib diam-diam memberikannya di dalam baju, masih ada mutiara ini. Pergi untuk membimbing ke negeri lain. Jalinan jodoh untuk membimbing dan para makhluk telah tuntas. Juga harus diberikan kepada yang lainnya, sehingga dinamakan pergi. Satu masa kehidupan sekarang, Dharma disampaikan di sini. Jalinan jodoh demikian, Buddha memasuki kemoksaan pada usia 80 tahun. Buddha membabarkan Dharma kepada kita 2000-an tahun yang lalu. Mungkin kita juga berada di persamuan sutra teratai, pernah mendengarkan Dharma, tetapi kita masih manusia awam. Tetapi kita juga memiliki sebuah mutiara, jalinan jodoh kita dengan Buddha. Saat ini, kita dengan jalinan jodoh ini, ibarat seperti sebutir mutiara. Ketika digunakan setelah mendengarkan Dharma, menggunakan Dharma pada sekarang ini, itulah orang yang kaya. Setelah memberikannya mutiara, jalinan jodoh demikian akan meninggalkan. Kami pada saat itu terdelusi dan tidak jelas, layaknya orang mabuk. Pada saat itu saya masih kebingungan, seperti orang yang mabuk. Buddha membabarkan ajaran kendaraan besar. Ibarat kita berada pada kondisi mabuk, masih berada pada kegelapan batin. Masih tidak tahu berada pada kerisauan dan delusi. Sehingga seperti orang mabuk, sehingga layaknya orang mabuk tidak sadar. Inilah kita para makhluk, dari kehidupan akan bertemu dengan para Buddha dan Bodhisattva. Sebelum kalpa sebanyak butiran debu, mungkin saja kita juga bisa bersama Buddha Sakyamuni. Ada pada masa Buddha Mahabhisna Janabibu. Sebelumnya beberapa hari lalu kita telah membahas Buddha Chandrasurya Pradipa. Atau pada masa Buddha Mahabhisna Janabibu, hanya saja kita demikian mendengarkan. Setiap hari mendengarkan, kita juga setiap hari masih seperti orang mabuk. Kita masih belum jelas, sehingga kita harus baik-baik setiap hari, setiap saat melatih pemikiran. Berada pada kondisi samadhi, batin selalu tenang, baru bisa sangat nyaman. Kembali pada sifat hakiki tatata kita, sifat pencerahan dan alam semesta kita. Kita harus bagaimana? Dapat memahami semua benda yang berwujud akan prinsip kebenarannya yang tak berwujud. Jika kita bisa terlebih dahulu memahami, maka kita menuju masa mendatang. Kita juga akan berpadu dengan alam semesta. Prinsip kebenaran dari kekosongan sejati yang menakjubkan. Kita juga akan mendapatkan asalkan kamu mengetahui pada dirimu ada sebutir mutiara. Kita bisa memperdagangkan mutiara ini, orang yang mendengarkan Dharma, orang yang membabarkan Dharma, orang yang mewariskan Dharma, menempa diri di tengah orang banyak. Kerisauan adalah bodi. Banyak makhluk hidup dengan kekeruhan yang berat. Kerisauan dan kegelapan batin sangat banyak. Tempat ini merupakan lahan pelatihan kita. Kita pergi memahami mengapa muncul kegelapan batin. Mengapa menciptakan karma. Saya mengetahui, memahami, sehingga kerisauan adalah bodi. Kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.